Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imamal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya beserta majelis yang hadir serta lembaga, pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah. Saya lihat di sini ada Aisyah dari Nasyiah, dari Pemuda dan lain-lain. Sesepuh tokoh Muhammadiyah, Pak Haji Uun, Pak Haji Fakih, Pak Haji Hasan, Pak Haji Dede yang juga merupakan anggota BPP Pesantren Amanah Muhammadiyah, Pak Haji Oman selaku Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, ayah dan ibu, ayah bunda, orang tua santri yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran yang tidak terhingga pada kesempatan haflatut takharruj ini kita dapat bersua dan berjumpa di aula pesantren Amanah. Atas dasar kebahagiaan itu kepada ananda semua, Ustadz ingin menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar Cikurubuk naik wuling almaz, sopirnya Bapak Markum. 21 generation of Pixie Fremise, aqulu ma'an najah fi hayatikum. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan kalimatul wada', tapi bukan khutbatul wada'. Sekedar ingin sedikit di akhir-akhir perjumpaan kita di pesantren Amanah buat anak-anakku yang tercinta, memberikan muwada'ah, sedikit bekal dan sedikit doa. Karena yang banyaknya sudah kami sampaikan selama 6 tahun, minimalnya 3 tahun. Jadi dalam kesempatan 10 menit ini kita menggunakan waktu yang maksimal, karena kata panitia jangan lebih dari 10 menit Pak. Jadi saya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku yang Ustaz cintai, kalaulah sedikit Ustaz menceritakan gambaran hati kami, yang saya ini dipetok atau diminta oleh teman-teman, baik wakil mudir, kepala sekolah, guru-guru, asatid, karyawan-karyawan semuanya, baik kebersihan, karyawan dapur, karyawan kantin, untuk menyampaikan sebenarnya perasaan kami ini bisa dikatakan kalau menurut anak-anak sekarang itu gaslow, sedang galau ya. Mengapa dikatakan galau? Karena kita akan sebentar lagi tafarruq, berpisah dengan anak-anak yang tercinta. Seperti halnya Bapak dan Ibu orang tua santri yang tidak pernah lelah mendidik anak-anaknya, kami juga sebagai yang diberi amanat, demikian pula kami tidak merasa lelah, tidak merasa marah, tapi kami bahagia diberi amanat untuk mendidik putra dan putri Bapak Ibu sekalian.
Gundah kedua karena kami akan berpisah dengan anak-anakku dikarenakan seharian kami mulai dari jam 3 lebih 30 menit sudah bangun bersama-sama untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita masuk sekolah. Kemudian kita olahraga ekstrakurikuler. Malamnya kita belajar. Kemudian ada juga yang menghafal Al-Quran, ada yang menghafal Al-Hadis, ada yang mengasah keterampilan-keterampilan sesuai bakat dan minatnya. Hari ini cerita-cerita tentang kalian menjalani itu berakhir dengan adanya haflah takharruj. Betapa kami tidak sedih dan tidak gundah. Betapa kami tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Tetapi di balik kesedihan itu juga kami menyimpan kegembiraan. Kegembiraannya bahwa anak-anakku di antara yang 49 ini tadi sudah kita dengar bersama, ada yang diterima di berbagai macam perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui jalur PMDK ataupun SNBP. Sebagian lagi mungkin masih menunggu hasil ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi. Tetapi beberapa di antaranya juga kami kepada orang tuanya memohon agar dapat bersama-sama berjuang melanjutkan estafeta di pesantren amanah ini untuk menjadi pendidik di sini. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, atas kebersamaan selama ini Ustadz dan juga rekan-rekan yang lain, apabila Ananda menemukan kesalahan dan kekurangan serta kealfaan, Ustadz menyampaikan al-afu minkum. Demikian juga kalau ada anak-anakku yang tadi kata 3 orang wakil antum sekalian di sini, ada hal-hal yang membuat kita marah. Sebenarnya kita tidak marah. Di dalam mendidik tidak ada istilahnya kita marah yang gozob yang disebabkan oleh pengaruh syaitan. Suatu hal yang mungkin kita berikan arahan dengan nada tinggi itu semata-mata karena cinta kita kepada pendidikan, cinta kita terhadap perkembangan antum sekalian, cinta kita terhadap masa depan yang akan antum hadapi di masa-masa yang akan datang. Itulah kadang-kadang kita lembut, kadang-kadang kita keras, kadang-kadang kita memaksa di dalam membimbing kalian. Tapi seandainya itu pun menjadi ganjalan di dalam hati, sekali lagi kami atas nama seluruh karyawan pesantren amanah menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Anak-anakku sekalian, ada sedikit pesan yang ingin kami sampaikan. Pesan ini tidak lain merupakan pesan yang disampaikan oleh sang pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menyampaikan dalam bahasa Jawa kurang lebih begini pesannya: Dadio kiai sing berkemajuan, lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe di Muhammadiyah. Paham gak anak-anakku? Ini boso Jawa. Pak Benajir saya kira paham karena orang Madura. Jadi ada pesan begini anak-anakku menurut beliau. Jadilah kalian kiai ulama yang berkemajuan, dan jangan lelah untuk mengabdikan diri kepada Muhammadiyah. Dalam frase kata-kata yang sangat bijak dari kiai kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini tersimbol 3 pesan pokok anak-anakku. Yang pertama, dadio kiai. Jadi anak-anakku harus menjadi seorang kiai. Kiai itu adalah simbol al-alim wal-allamah, al-ulama. Artinya anak-anakku sudah berkesempatan di sini, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun atau mungkin lebih atau kurang, diberi kesempatan dengan kurikulum yang ada terintegrasi pendidikan agama, pendidikan umum. Anak-anakku diberi kesempatan yang luas untuk mencapai dasar-dasar tafaqquh fiddin.
Dasar tafaqquh fiddin inilah yang akan menjadi cikal bakal Ananda ke depannya memperdalami ilmu agama. Tetapi tidak sebatas memperdalami ilmu agama, yang lebih penting di sini adalah beramal ilmiah, mengamalkan ilmu yang didapatkan. Jadi ulama yang tawaddu lain tara mawadduit Pak. Tawadhu itu adalah handap asar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama khasyah, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama karbitan, apalagi ulama yang dapat dibeli dengan fulus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kiai yang berkemajuan. Berkemajuan di sini adalah simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala rekayasa teknologi yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak ketika memiliki al-ulum asy-syar'iyyah di awal tadi, jangan lupa melupakan pentingnya al-ulum al-kauniyah. Ilmu-ilmu kealaman. Di mana dengan ilmu-ilmu ini anak-anakku bisa menatap masa depan dengan lebih ceria, dengan lebih cerah, karena pemahaman yang luas dan mendalam tentang al-ulum al-amah wal ulum al-kauniyah. Pesan yang ketiga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah ojo kesel anggonmu nyambut gawe di Muhammadiyah. Artinya ketika anak-anakku nanti melalui fase pendidikan berikutnya setelah pendidikan dasar dan menengah ini yang dilalui di pesantren amanah sejak SMP, SMA tingkatannya, kemudian sekarang akan lanjut ke perguruan tinggi, ada juga yang menimba pengalaman bersama kita di sini, tempat-tempat lain. Ketika suatu saat sampai dengan titik di mana anak-anakku sudah sukses, jangan lupa kembali kepada Muhammadiyah. Ya. Itu sebabnya kami berikan kesempatan kemarin melalui kegiatan pembekalan yang diberi nama dengan Baitul Arqam, di mana anak-anakku nanti akan kita berikan juga tanda sebagai anggota Muhammadiyah, yaitu memiliki kartu Muhammadiyah. Oleh karena itu ayah bunda, hapunten, mohon maaf anak-anakku, anak-anak kami, anak-anak kita semua, kita bekali dengan kartu itu, mudah-mudahan menjadi kemaslahatan hidupnya di masa yang akan datang. Yang terakhir Ustaz ingin menyampaikan pesan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Dzarrin wa Mu'adin ibni Jabalin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadisun sahihun riwayah Imam At-Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini anak-anakku. Pertama, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Tentu saja takwa di sini adalah jami'un lil imani wal islami wal ihsan. Takwa yang dimaksud di sini menghimpun makna iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Anak-anakku, perbanyaklah berbuat kebaikan, kebajikan, hal-hal yang positif. Karena dengan anak-anakku berbuat kebaikan di dalam kehidupan atau yang kita sebut dengan amal soleh itu, kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita lakukan dapat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah anak-anakku dengan dunia yang luas ini. Bergaulah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Bergaulah dengan baik dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan lingkungan. Itulah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Anak-anakku jangan kuper. Bagaimana kupernya? Dari pagi sampai malam hanya melihat dunia maya melalui handphone. Tidak pernah bergaul dengan masyarakat sekitarnya.
itulah yang menjadi kemunduran. Jangan jadikan handphonemu, jawal-jawalmu, mobilemu sebagai Tuhan yang baru di kehidupan kalian. Ya. Ingat, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha rabbuna wa rabbukum jami'an na'buduhu iyyahu. Jangan jadikan ilah atau Tuhan handphone kita. Demikian juga bukan buat kita semua, termasuk saya yang menyampaikan. Anak-anakku sekalian, itu beberapa pesan yang kami sampaikan dalam kalimatul wada ini. Terakhir kami mendoakan anak-anakku, zawadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khair haitsuma kuntum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membekali antum sekalian dengan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dimanapun kita berada. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini di pesantren Amanah Muhammadiyah adalah pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Jadikanlah perpisahan kami setelah haflah takharuj ini perpisahan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami, di antara kami, hal-hal yang menyedihkan hati kami, hal-hal yang diharamkan oleh-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekian dan demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. In uridu illal islah mastata'tu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.